Begini Abah, ada kadangkala dalam proses ta'aruf itu terjadi kegagalan karena kriteria yang tidak tercapai gitu. Jadi udah mau mulai ta'aruf nih, tapi ternyata setelah ketemu nih sama ta'arufannya, ternyata secara fisik itu tidak memenuhi standar kriteria. Sebenarnya secara syariat, apa sih yang perlu kita perhatikan dalam memilih jodoh? Gak apa-apa lah, biar kelihatan imun. Yuk, jawab boleh. Orang tuh bebas menentukan kriteria masing-masing sesuai dengan keinginannya. Tidak ada masalah mau kriteria yang seperti apa, tidak ada masalah, sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan. Baik laki-laki menginginkan istri seperti apa ataupun seorang wanita yang menginginkan suami seperti apa, bebas menentukan kriteria untuk diri sendiri. Kalau buat kita seorang muslim, Rasulullah SAW sudah mengingatkan untuk memilih pendamping hidup itu berdasarkan agamanya. Kalau misalnya ada seseorang laki-laki ikhwan yang ingin mencari istri yang sesuai kualifikasinya, terus ternyata belum bertemu jodohnya, ya nggak masalah. Visi Boleh diulang atau ditambah? Tadi bertanya apa? Dalam Islam, kriteria memilih jodoh itu kayak gimana? Maka kalau orang memiliki kriteria itu, ya bagi seorang muslim untuk ada satu poin khusus, yaitu tentang agama seseorang, agama calon istrinya, agama calon suaminya. Ini yang menjadi penentuan diterima atau tidaknya. Jadi penentuannya bukan karena cantik tidaknya, penentuannya bukan karena hal yang lainnya, tapi karena agama yang menjadi penentu dia dipilih atau tidak. Jadi makanya nih, kalau misalnya nih seorang ikhwan atau seorang akhwat, seorang mencari suami yang ganteng, pengen mencari istri yang cantik, ya nggak masalah, boleh saja. Mau mendapatkan istri yang kaya atau pengen suami yang kaya, ya boleh saja. Pengen mendapatkan istri seorang anak bangsawan atau pengen suami orang tokoh besar, ya nggak masalah, bebas saja. Tapi yang menjadi penentu adalah apakah agamanya baik, layak menjadi imam, apakah agamanya baik, layak menjadi ibu bagi anak-anaknya, itu yang menentukan. Sehingga kalau mau mencari istri yang kaya, cari dulu yang kaya. Lalu ketika sudah ketemu orang kayanya, apakah agama yang baik apa enggak, nah baru ditentukan. Jadi jangan cari agama yang bagus dulu, setelah ketemu baru dia kaya apa enggak. Kalau enggak kaya enggak jadi. Nah itu kan yang menentukan kaya apa enggaknya. Tapi kalau yang kita cari kaya yang dulu misalnya, ya, atau yang dicari gantengnya dulu, cantiknya dulu, baru dilihat agamanya bagus apa enggak. Kalau agamanya bagus, diterima. Kalau agamanya enggak bagus, ya dipertimbangkan. Karena seringnya itu adalah udah ketemu nih, agamanya bagus, solehah, tapi begitu nazar nih ketemu, wah ternyata dia nggak seperti bayanganku, pengenku yang cantik, yang tinggi, putih, langsing. Ternyata calonnya itu tidak seperti itu, akhirnya putuslah di situ. Katanya pengen yang sempurna secara fisiknya. Berarti itu bukan karena agamanya, ya, tapi karena memang memilih fisiknya dulu. Apa boleh sebenarnya seperti itu? Agamanya di nomor 2-in, tapi fisiknya di nomor 1-in. Ngerti nggak pertanyaanmu?
Iya. Hai, hai, iya udah datang dia. Oh, udah Ayo nih, cepetan. tanda sudahan ini. Lanjutin dulu aja. Ya sama saja bagi seorang wanita, ada yang mencari ganteng, mencari kaya, sebagainya. Tapi ternyata pas nggak kaya nggak mau. Gitu juga ada yang mencari cantik, pas nggak cantik nggak mau. Karena tadi itu yang dicari memang cantikannya, maka yang menentukan diterima atau enggaknya ya cantiknya atau kayanya. Maka ya tadi itu urutannya adalah kalau mau mencari istri yang kaya, cantik, cari ke yang kaya dulu, baru tentukan agamanya. Dikumpulin dulu calon-calon yang kaya, baru dipilih mana agamanya. Jangan cari yang agamanya bagus dulu baru cari yang kaya, kebalik. Nanti yang menentukan, yang jadi penentu agamanya atau kekayaannya. Sah-sah aja ya sebenarnya ya, mau memandang orang dari fisiknya, dari hartanya. Tapi kalau perempuan yang kayak gitu dibilang matre, milih hartanya itu dibilang matre, bah gimana dong? Bebas orang buat kriteria. Seorang laki-laki buat kriteria, kalau dia nggak cantik nggak mau juga ada, juga wajar, nggak masalah. Wanita kalau nggak mau kaya nggak mau ya udah, nggak wajar, nggak masalah. Tapi itu tadi yang penting adalah kalau mau mencari laki-laki yang kaya harus ada agama yang baik. Kalau mau mencari istri yang cantik harus agama yang baik kayak gitu. Tapi kalau misalnya maksudnya jadi patokan agamanya. Kalau misalnya dari dia punya kriteria cantik, kaya, dan agama yang baik, maka yang paling menentukan agamanya, apakah dia cantik, kaya, apakah agama yang baik. Jadi yang menjadikan tahap seleksi pertama misalnya cantiknya dulu, oh cantiknya lolos, baru seleksi kedua agamanya, oh agamanya baik, berarti lolos. Agama yang nggak baik. Kalau ternyata agamanya nggak baik, oh berarti dipertimbangkan, jangan diterima. Cari yang agamanya lebih baik. Tapi kan bisa nih, maksudnya untuk didakwahin nih calon istrinya udah cantik, udah kaya, tapi agamanya nggak baik. Tapi si calon suami ini kayaknya bisa nih jadi ladang dakwah saya nih nantinya nih. Saya akan dakwahin nih supaya jadi istri yang solehah. Nah itu boleh dong, nggak apa-apa dong. Enggak apa-apa, bebas-bebas saja. Orang milih suami, milih istri bebas saja, sesuai karakter masing-masing. Terserah ya, terserah. Cuma ada tadi itu dinasihatkan agar keluarganya nanti baik, keluarganya sakinah, mau ada dari awal itu sudah pilih yang baik. Nah yang baik itu adalah agamanya yang baik gitu loh. Boleh nggak orang pilih yang kaya aja? Ya silahkan, bebas. Mau pilih yang cantik aja bebas, mau kaya ganteng aja bebas. Agama nggak dipikirin, ya silahkan. Itu mah pilihan masing-masing. Ini kan untuk mencapai tujuan dalam Islam sakinah mawaddah, diingatkan untuk menjadi penentu adalah agamanya. Bukan berarti nyari orang yang ganteng nggak boleh, bukan berarti nyari orang kaya nggak boleh, bukan. Boleh, bebas, bahkan nggak mau mempertimbangkan agama pun juga itu menjadi pilihan masing-masing. Oke, jadi kesimpulannya bebas ya, mau pilih calon jodohnya itu yang gantengnya, yang kayanya, atau yang solehnya boleh, atau diambil semuanya juga nggak apa-apa. Yang penting kan satu, yaitu mau, ya nggak? Iya. Yang penting mau. Oke, terima kasih ya Abah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan umum. Satu lagi nih, satu lagi.